Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dibanggakan bahwa kita mulai pertemuan pertama mata kuliah manajemen metafisika. Ya. Nah, untuk pertama ini kita akan bahas tentang kode etik Unpad, apa saja kode etik Unpad, kemudian tentang kode etik di ilmu filsafat, kemudian ada 7 nilai dasar yayasan, kemudian kita bahas kontrak kuliah, kemudian kita bahas RPS, sedikit nanti kita masuk ke materi tentang pengertian manajemen metafisika secara etimologi dan terminologi. Mahasiswa yang dibanggakan bahwa mata kuliah manajemen metafisika itu membahas konsep pengelolaan realitas non-fisik yang meliputi kesadaran, nilai, spiritual, dan dimensi transenden kehidupan manusia. Mata kuliah ini mengintegrasikan manajemen metafisika manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian sumber daya dengan kajian metafisika. Hakikat keberadaan, realitas di balik fenomena fisik, serta hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Secara filosofis, metafisika dipahami sebagai kajian tentang hakikat yang ada. Apa saja yang ada akan kita kaji. Prinsip dasar realitas yang melampaui dunia fisik, dunia yang ada ini. Mahasiswa yang dibanggakan melalui pendekatan filsafat, tasawuf, dan ilmu organisasi. Mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana dimensi spiritual, kesadaran, nilai, dan tujuan hidup dapat dikelola secara sadar dalam kehidupan pribadi, organisasi, dan masyarakat. Para mahasiswa yang dibanggakan, dalam pertemuan ini, apa yang kita hendak capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama tadi sudah kita bahas, ya, mengetahui kode etik, Unpad, nilai-nilai dasar yayasan, kode etik FIHU dan filsafat. Yang kedua, kita mengetahui seluruh kegiatan belajar mengajar, tugas individu, kelompok, dan kontrak. Yang ketiga, mengetahui rencana pembelajaran semester mata kuliah manajemen metafisika selama 1 semester. Terakhir, sedikit akan kita bahas pengertian manajemen metafisika, baik secara etimologi, secara bahasa, maupun secara istilah. Para mahasiswa yang dibanggakan, nah, kita masuk kepada 7 nilai tamadun Unpad. Dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati memperingati Hari Besar Islam ya, seminggu sekali pada hari Jumat atau hari-hari tertentu.
Seluruh civitas akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancasila, mutiara hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi, serta semboyan umpau yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, seluruh civitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, lestari, berdasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Seluruh civitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent 3S, senyum, sapa, dan salam. Serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Universitas Pembangunan Pacabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan bangunan, ruangan, baju, jaket, alma mater, toga, dan pakaian kebesaran lainnya. Serta plakat cendera hati ungkap yang melandaskan kepada budaya, kearifan lokal, serta memiliki nafas dan warna Islam. Yang selanjutnya, melestarikan istilah dan makna budaya dan hargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada umat dengan menampilkan pada ruangan di kampus. Seluruh civitas Andika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baik dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional untuk lebih mensosialisasikan dan masyarakatkan serta menyatukan semua tekad dan pemahaman sebagai kampus tamadun mandiri, maka didapat sebagai logo tamadun mandiri sebagai mahasiswa yang dibanggakan. Misi Universitas Pacabudi itu ada berapa? Pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pacabudi. Mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bangsa dan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan ilmutek. Melaksanakan pendidikan penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Indonesia yang tentunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dan dimensi dunia akhirat. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Budaya empat adalah budaya bersih, apalagi budaya peradaban hemat energi. 7 nilai dasar yayasan. Ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh mahasiswa, pegawai, karyawan, dan lain sebagainya. Pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid, melaksanakan syariat. Kalau Islam sesuai dengan syariat Islamnya, kalau agama lain sesuai dengan syariat agama lainnya. Bersyukur, yang kedua bersyukur, bersuka cita, tidak mengeluh. Rendah hati, bukan rendah diri,
sederhana, jujur apa adanya, memaafkan dan tidak berpikir positif, berprasangka baik dan tidak membenci, berbuat baik, mengubah dan respek, berempati, memberikan solusi, bukan hanya mengkritik atau mencela, patuh pada aturan, taat kepada pemimpin, mahasiswa yang dibanggakan. Kita mengenal lebih dalam tentang UNPAD, visi Universitas Kembangan Pajawati, menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Visi Prodi Sahabat, program studi yang terbuka dan profesional dalam menyiapkan tenaga pendidik agama, menyiapkan tenaga ahli filsafat yang berakhlak mulia dan bisa keimanan agama pada tahun 2033. Para mahasiswa yang kami banggakan, sekarang kita sedikit masuk kepada kontrak perkuliahan. Satu, capaian pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran, seperti diskusi, presentasi, proyek, studi kasus, dan lain sebagainya. Sistem penilaian ada kehadiran, ada tugas, UTS, UAS, atau proyek akademik. Etika akademik, anti plagiarisme, kejujuran ilmiah, partisipasi aktif. Aturan teknis, batas keterlambatan, format tugas, penggunaan AI, dan lain-lain. Mahasiswa yang dibanggakan. Kita sedikit menyinggung di pertemuan pertama ini pengertian manajemen metafisika. Yang pertama, secara etimologi. Manajemen berasal dari manus atau tangan. Dan egri artinya mengatur atau menggerakkan, yang berarti proses mengelola. Metafisika berdasar dari meta, dibalik, dan fisika artinya fisik, yang berarti sesuatu yang melampaui realitas fisik, sebagaimana yang diperkenalkan oleh tokoh filosof yang bernama Aristoteles. Jadi, manajemen metafisika adalah proses mengelola dimensi non-fisik atau batinia. Secara terminologi, manajemen metafisika adalah ilmu dan praktik untuk mengatur, bina, dan mengembangkan dimensi spiritual manusia, jiwa, kesadaran secara terarah guna mencapai kesempurnaan diri insan. Para mahasiswa yang dibanggakan. Itulah ya, pertemuan materi pertemuan pertama pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Nah, nanti silabus mata kuliahnya ya para mahasiswa ya bisa ya melihat uh, dari portal itu sudah lengkap. Ya, nanti akan kita bagikan juga ke grup masing-masing supaya juga bisa dibaca-baca ya, silabus mata kuliah metafisika ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16.
Isinya ya bisa mahasiswa lihat ya di portalnya. Kesimpulannya adalah eh, mahasiswa mengetahui dan mematuhi peraturan yang ada di Unpad dan tata tertib mengikuti mata kuliah manajemen metafisika. Yang kedua, mahasiswa memahami, mengerti visi dan misi serta nilai-nilai ada yang di Yayasan Profesor Dr. Haji Kim Yahya. Ketahui dan memahami tujuan mempelajari mata kuliah manajemen metafisika. Ketahui pengertian fisika secara etimologi dan terminologi. Referensi banyak, nanti bisa dilihat ya. Demikianlah pertemuan pertama kali ini. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.